Bismillahirrahmanirrahim. Onani ini dibolehkan kalau istri yang melakukan pada suami, karena masuk dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonir rajim, nisa'ukum harthun lakum fa'tu harthakum anna syi'tum wa qaddimu li anfusikum. Artinya, perempuan itu istri kalian adalah ladang buat kalian. Maka datangi ladang kalian semau kalian. Boleh. Selama bukan dubur, tidak digauli di duburnya, tidak digauli haid dan nifas, boleh. Gitu kan? Dan dahulukan diri kalian. Jadi ini ulama rincikan sebab turunnya ayat ini adalah masyarakat Mekah terbiasa menggauli istri dengan menunggingkan istrinya. Waktu sahabat-sahabat hijrah ke Madinah dari Mekah, muhajirin, wanita Madinah terbiasa digauli dengan suaminya sementara mereka tidur dan suaminya dari atas. Maka si laki-laki ini, muhajir ini nikah sama wanita Ansar. Waktu wanita Ansar mau digaulin dengan cara orang Mekah, gak mau, nolak. Laporlah kepada Nabi SAW, ya Rasulullah begini kejadiannya. Maka turun firman Allah tadi. Wanita adalah ladang kalian, gaulilah seperti yang kalian inginkan dan dahulukan diri kalian. Jadi ibu-ibu tentunya harus bisa memahami juga ayat ini. Kalau suaminya pengen gaya tertentu itu nggak apa-apa. Asal jangan hal-hal yang haram seperti dubur nggak boleh, gitu kan? Nggak boleh. Dan boleh mendahulukan diri sendiri dalam arti kata boleh membahasakan kepada pasangan saya mau begini, saya mau begitu, nggak ada masalah. Yang diharamkan saja yang ditinggalkan, yang tidak, yang boleh maka boleh dilakukan, gitu kan? Lelaki terkadang melihat sedikit saja dari wanita, dia berhasrat. Makanya Nabi mengatakan dalam hadis Sahih Muslim, innal mar'ata tuqbilu ala surati syaitan wa tudbiru ala surati syaitan. Ya. Sungguhnya wanita datang dalam bentuk syaitan, berbalik juga dalam bentuk syaitan. Maksudnya dihiasi oleh syaitan sehingga menggugat hasrat seorang lelaki. Kata Nabi, jika seorang melihat seperti itu maka segera pulang ke istrinya. Nabi suruh segera pulang ke istrinya agar bisa melampiaskan hasrat yang sedang bergejolak di hatinya. Wanita tidak demikian. Wanita terkadang melihat sebagian tubuh lelaki tidak hasrat kecuali dalam kondisi tertentu baru hasratnya bergejolak. Tetapi laki-laki terkadang melihat sedikit saja bisa berhasrat. Oleh karenanya bisa jadi sang suami berhasrat kepada istrinya, istrinya ternyata dalam kondisi haid, maka dia tetap usahakan untuk bisa melayani suaminya. Apalagi dia cuma istri satu-satunya. Tidak ada pilihan lain, cuma itu. Enggak ada istri cadangan, enggak ada. Ya udah. Kalau enggak punya istri cadangan, ya istrinya harus melayani meskipun dalam kondisi haid. Terkadang istri mungkin mengatakan, "Mas kok tidak ngerti saya sedang haid?" Laki-laki lain dengan wanita, ibu-ibu, ya, laki-laki punya hasrat gejolak yang harus segera dipenuhi. Oleh karena Nabi menekankan dalam hal ini dalam banyak hadis. Nabi mengatakan, "Wa in kanat ala qatab", hendaknya sang istri melayani suami meskipun sudah di atas pelana onta. Wa in kanat ala tanur, hendaknya sang istri melayani suami meskipun sedang membakar roti, sedang masak, suaminya berhasrat segera layani karena tadi gejolak lelaki hasrat cepat dan dia ingin segera disalurkan, maka istri harus menyadari akan hal ini. Ya, kapan saja suaminya berhasrat dia berusaha melayani suaminya meskipun dalam kondisi haid, sebagaimana Aisyah radhiyallahu taala anha dalam kondisi haid tetap melayani suaminya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aisyah tidak mengatakan sana masih ada yang istri-istrimu yang lain, enggak. Ya. Masih ada 8 lagi sana. Saya lagi haid. Enggak. Tetap dia layani apa? Suaminya sallallahu alaihi wasallam. Cuman caranya jangan menjadi wanita bodoh dong. Kan bisa menyenangkan suami dengan cara yang lain. Mohon maaf dalam Islam. Yang penting adalah tidak masukkan ke lubang depan, lubang belakang dalam keadaan haid itu lubang. Kalau lubang belakang biarpun tidak haid tidak boleh. Lubang depan dalam keadaan haid tidak boleh. Artinya, mungkin seorang istri bisa menyenangkan suaminya dengan apa saja. Bercumbu apa saja, apa dengan tangannya atau asal tangan si istri adalah halal. Atau dengan apapun yang dimiliki oleh seorang istri. Maka, istri harus menjadi orang yang cerdas. Jangan di saat haid langsung suaminya suruh terlantar begitu sepanjang malam. Ini makanya perlu belajar yang benar. Para wanita-wanita itu ngerti. Kadang memang betul seorang suami mungkin sangat bertakwa, takut kepada Allah Subhanahu wa taala, di perjalanan tidak melihat yang haram, dia tidak mau masuk dalam yang haram, melihat pun enggak mau, akan tapi bergolak syahwatnya dan akan ia lampiaskan kepada yang halal. Tak taunya istrinya haid di rumah, tak taunya apa istrinya adalah bukan orang yang cerdas. Ya, kalau seorang suami sudah diselesaikan urusan itu dengan apa saja, yang penting tidak masuk lubang depan, lubang belakang, selesai. Habis itu akan reda. Maka menjadilah wanita yang cerdas. Baik, Bu ya. Baik, Bu, terima kasih Bu atas jawabannya tadi kepada hamba Allah. Semoga bisa memahami apa yang Bu sampaikan tadi. Ada, mohon maaf ini Ustaz. Jadi di saat haid itu seorang istri boleh bercumbu bermesraan dengan suami sebebas-bebasnya. Asalkan satu hal, tidak masuk ke lubang depan
Dia masuk ke lubang itu. Kalau masuk lubang belakang memang tidak boleh selamanya. Ya, ya. Nah, intinya Pak, bisa bermesraan dengan apa saja dalam keadaan haid. Bukan ini seperti kebiasaan orang masyarakat India waktu itu atau pada zaman jahiliyah, kalau perempuan haid langsung diasingkan kemana. Enggak seperti itu. Jadi masih boleh makan bersama dan seterusnya.